Kenapa susah di Jakarta? Ya seperti yang tadi saya ngomong, Jakarta itu propertinya mahal teman-teman. Padahal kan prinsipnya income lebih besar dari angsuran. Income-nya minimarket itu ya segitu-segitu lah, nggak bisa wow sekali gitu, nggak. Ya segitu-segitu. Tapi sementara propertinya mahal, jadi kesulitan. Halo teman-teman, kita sekarang mau belanja kemana nih? Jadi ini adalah toko saya satu-satunya di Jakarta. Oh, walaupun ngomongnya beledak-beleduk seperti ini, tapi saya tinggalnya di Jakarta ya kan. Dan walaupun saya tinggal di Jakarta, saya cuma punya satu minimarket waralaba di Jakarta. Minimarket waralaba ini unik teman-teman, karena di Jakarta, seperti kita ketahui kan, prinsip saya, income harus lebih besar dari angsuran, teman-teman. Itu hukum pertama beli properti, invest properti, hukum pertama adalah itu. Income lebih besar dari angsuran. Nah, seperti kita ketahui sama-sama, teman-teman, properti di Jakarta secara umum lebih mahal daripada tempat lain. Karena lebih mahal, kemungkinan besar angsurannya lebih tinggi dibanding tempat lain. Tapi, di lain pihak, income minimarket itu ya segitu-segitu aja lah. Antara di Jakarta sama di luar Jakarta kurang lebih ya mirip-mirip. Jangan-jangan malah Jakarta lebih kecil income-nya daripada luar kota. Karena mungkin di luar kota kuenya gede ya, market coverage-nya gede. Jakarta terlalu banyak minimarket, Pak. Jadi profitnya nggak bisa terlalu gede. Nah, tapi properti ini bisa. Nah, ini mudah-mudahan nanti bisa teman-teman banyak hal yang bisa kita pelajarin di sana. Yuk, kita mulai belanja. Sekarang kita ke minimarket waralaba yang ada di bawah kantor saya. Udah habis yang ini. Yang promo yang 3 itu. Ada. Oh, ini. Ini Pak, banyak Pak. Oh, tinggal 2. Ada lagi apa mau lagi? Ah, udahlah, nggak apa-apa 2 aja. Beli ini satu ya. Makasih ya. Nah, teman-teman, ini tadi yang kita omong toko yang di bawah ruko saya seperti ini. Ini ruko di atas kantor, di bawahnya bisa untuk Indomaret. Ke atasnya lewat tangga di samping toko ini. Jadi harus terpisah pintunya. Yuk kita ngobrol lagi di atas supaya lebih enak ngobrolnya. Nah, teman-teman, tadi kita udah belanja ya. Lupa bawa kunci mobil tadi, jadi nggak bisa dimasukin mobil. Saya kalau belanja gitu kadang-kadang, bukan kadang-kadang, lebih sering atau selalu ya, selalu lupa bawa tas. Harusnya kan bawa tas sendiri, cuman
Kalau ini di Jakarta kan nggak boleh tas plastik, jadi harus bawa tas sendiri. Cuman saya lebih sering lupanya, jadi biasanya saya pinjam keranjangnya dari minimarket, terus karena udah kenal, terus saya masukkan barang-barang belanjaan ke mobil, baru keranjangnya saya balikin. Kadang-kadang juga dikasih kardus kalau lagi ada kardus kosong. Nah itu teman-teman, itu satu-satunya minimarket saya yang di Jakarta. Yang lainnya yang di luar kota semua. Ada yang di Sumatera Utara, ada yang di Jawa Barat, ada yang di Jawa Timur, Banten, nyebar-nyebar. Nah, kenapa susah di Jakarta? Ya seperti yang tadi saya ngomong, Jakarta itu propertinya mahal, teman-teman. Padahal kan prinsipnya income lebih besar dari angsuran. Income-nya minimarket itu ya segitu-segitu lah. Nggak bisa wow sekali gitu, enggak. Ya segitu-segitu. Tapi sementara propertinya mahal. Jadi kesulitan. Nah ini bisa kenapa? Karena lantai 2, 3, 4, 5 itu dipakai kantor. Jadi memungkinkan untuk bawah saya beli kok dipakai untuk minimarket. Properti itu saya beli tahun 2010 teman-teman. 2010 itu saya beli 960 juta. Masih murah ya. Nah, waktu itu KPR 100%. Ya namanya rakyat jelantah kaum umbi-umbian ya kan. KPR. Sekarang harga propertinya ya mungkin appraisal sekitar 3-4 miliar ya teman-teman. Nah, tadinya awalnya lantai 1 itu dipakai kantor juga awalnya. Terus sampai kira-kira 2017, 2018 itu ya, tetangga nanyain, Pak, katanya Pak Pipo punya minimarket banyak. Iya. Nah ini kenapa rukonya nggak dipakai minimarket? Iya juga ya. Lantai 1 itu kosong teman-teman. Selama ini kan bisnis saya ini lebih banyak B2B. Lebih banyak ke bisnis to bisnis. Jadi bukan orang yang datang ke tempat saya untuk beli bisnis saya, produk saya, enggak. Lebih banyak saya yang ke klien. Nah lantainya kosong, makanya daripada nganggur, terus saya kepikir dibikin minimarket. Terus tahun 2008 jadikan minimarket, kalau nggak salah bukanya 23 Desember 2018. Dan buka, rukonya sebenarnya kecil teman-teman, 4,5 kali 11,5, kecil sekali. Gudangnya aja terpaksa di lantai 2. Tapi toko kecil, minimarket kecil itu jelek teman-teman. Jeleknya apa? Barangnya nggak bisa banyak. Tapi ya, apa boleh baut. Ya kan? Ini di tengah kota Jakarta, ruko mahal sekali, beli 2 ruko itu wow gitu kan. Jadi terpaksa seadanya. Enaknya ketika punya minimarket di bawah kantor itu ya kalau nyonya mau pesen gampang. Beliin tisu, beliin baterai, beli sore sudah ada gitu kan. Lumayan gitu kan, marginnya masuk kantong saya gitu kan. Nggak masuk ke kantongnya orang lain. Anggap aja diskon ya kan, tiap hari diskon barangnya sendiri. Beli roti, beli susu, ya tinggal beli aja. Minyak goreng, apa ya? Tinggal beli. Bahkan kalau ada tamu-tamu ke kantor, itu kan, saya traktir kopi, gitu kan lumayan. Marginnya masuk ke saya, ke kantong saya lagi. Kesannya mewah ya, traktir kopi, gitu kan. Padahal sebenarnya profitnya masuk saya lagi, dapat diskon. Nah itu suka dukanya. Profit, minimarket di daerah perkantoran gini, agak beda dengan perumahan teman-teman. Di daerah perkantoran gini, waktu COVID kemarin, babak belur nggak karu-karuan, karena WFH. Ya, jadi invest tetap ada resiko, teman-teman. Toko-toko di minimarket di daerah perumahan, COVID nggak terlalu terpengaruh. Tapi yang di daerah perkantoran, hari ini aja masih belum 100%, ya kan? Karena ada satu kantor di dekat sini yang cukup besar, di dalamnya karyawan ada 250 orang, sampai hari ini masih tutup karena dia bisnisnya di bidang travel, perjalanan, biro perjalanan gitu, gede, tapi belum
maksimal dia. Jadi masih tutup. Toko ini belum balik ke kondisi normal sebelum COVID. Sebelum COVID, profit ya lumayan lah, bisa 20 juta. Kalau sekarang ya sekitar 5-10 juta lah sebulan. Tetap bersyukur lah, ya kan? Yang penting dapat profit daripada ruko di bagian bawah nggak kepake gitu kan. Nah, sekarang menghasilkan dikit-dikit gitu kan, menghasilkan lumayan buat tambah-tambah. Bisa juga buat kalau orang di rumah nyonya butuh barang tinggal dibeliin, nggak usah jauh-jauh ke toko lain. Dan asik juga bisa buat materi konten YouTube gini ya kan, bisa cerita unik gitu kan. Plus sebelahnya ada jalan ke atas. Kalau teman-teman lihat tadi, jalan ke atas itu untuk ke kantor. Jadi untuk teman-teman yang punya ruko, lantai satunya nganggur, itu masih memungkinkan loh untuk dibikin minimarket waralaba. Bahkan kalau teman-teman lihat tadi punya saya kan kecil sekali kan. Biasanya tidak boleh loh teman-teman. Ini boleh karena di daerah sini kan padat, sangat padat. Jakarta Pusat, ring 1 gitu kan. Ya yes. Cari ruko gandeng itu susahnya setengah mati. Jadi diperbolehkan. Kalau normal, nggak boleh teman-teman. Minimal 2 ruko. Satu ruko minimarket gini jeleknya apa? Jeleknya nggak lengkap barangnya. Ya, jadi kalau standarnya ya kalau bisa 2 ruko. Jadi teman-teman yang rukonya nganggur, bisa juga dipakai bawahnya buat minimarket. Enak kan? Kalau belanja tinggal ke bawah, beli kopi tinggal ke bawah, beli roti, beli pisang, buah tinggal ke bawah beres ya kan? Beli beras ada. Nah, itu minimarket ini tujuannya untuk itu. Gimana teman-teman? Siapa yang punya ruko nganggur? Ayo, lantai satunya nganggur. Tulis di komen. Saya pengen tahu berapa banyak sih ya teman-teman yang ruko lantai satunya nganggur dan pengen dijadikan minimarket waralaba seperti ini. Oke teman-teman, semoga menginspirasi. Jadi pengen punya minimarket di lantai 1 gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam Passive Income Property. Setelah mengikuti video hingga selesai, untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar gratis yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.